Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Feni Widianti MPD selaku dosen mata kuliah Kapita Selekta IPA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Atika Rismawati dengan NIM akhir 065 kelas 6C Tadris IPA. Sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan terkait materi asam basa. Disimak videonya. Baik, untuk pembahasan dalam materi asam basa ini saya mengambil 7 pembahasan. Yang pertama itu ada integrasi asam basa dalam Al-Quran, kemudian yang kedua itu ada miskonsepsi asam basa, kemudian yang ketiga itu ada definisi asam basa, terus yang keempat itu ada sifat asam basa, kemudian ada teori asam basa, kemudian ada identifikasi asam basa, dan kemudian yang terakhir itu ada derajat keasaman. Nah, untuk integrasi asam basa dalam Al-Quran ini terkandung dalam surat Az-Zumar ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim. Alam taro annallaha anzala minasyama'ima angfasalakahu yana bi'a fil ardi tumma yuhriju bihi zar'am muhtalifan alwanuhu tumma yahiju fattarahu musfaron tumma yaj'aluhu hutama inna fi dzalika ladzikra li ulil albab, yang artinya itu tidaklah engkau memperhatikan bahwa Allah itu menurunkan air hujan dari langit, lalu dia itu mengalirkannya menjadi sumber-sumber air di bumi, kemudian dengan air itu dia tumbuhkan tanaman yang bermacam-macam warnanya, kemudian ia menjadi kering dan engkau melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dia menjadikan hancur berderai. Nah, sesungguhnya itu pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi ulul albab. Nah, kemudian itu ada miskonsepsi dari asam basa. Yang pertama itu ada asam adalah zat yang rasanya asam dan basa adalah zat yang rasanya pahit. Nah, penjelasannya itu rasa asam dan pahit itu tidak selalu merupakan indikator akurat untuk menentukan asam dan basa. Nah, asam dan basa atau pahit itu dapat disebabkan oleh faktor lain seperti adanya ion tertentu atau senyawa organik. Nah, kemudian itu ada miskonsepsi kekuatan asam dan basa itu hanya ditentukan oleh konsentrasinya. Nah, penjelasannya itu kekuatan asam dan basa itu juga ditentukan oleh sifat intrinsik asam dan basanya. Nah, asam kuat itu mudah melepas ion H+, sedangkan basa kuat itu menerima H+. Nah, selanjutnya itu ada definisi asam basa. Nah, pengertian asam basa itu sendiri merupakan dua konsep dasar dalam kimia yang menggambarkan sifat-sifat zat. Nah, kemudian pengertian asam itu sendiri itu merupakan senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Nah, sedangkan basa merupakan senyawa yang dapat menerima ion hidrogen. Nah, yang kedua itu pengertian dari pengukuran derajat keasaman. Nah, pengertiannya itu merupakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu zat itu tuh dapat diukur menggunakan skala pH yang berkisaran 0 hingga 14. Nah, apabila nilai pH di bawah dari 5 itu menunjukkan sifat asam, kemudian nilai pH yang di atas 7 itu tuh dapat menunjukkan sifat basa. Nah, kemudian yang ketiga itu ada pengukuran derajat keasaman. Nah, pengertiannya itu ketika asam dan basa itu dapat bereaksi, nah terjadi proses netralisasi yang dimana itu akan menghasilkan garam dan air. Nah, reaksi ini itu merupakan salah satu contoh penting dari perilaku
perilaku asam dan basa dalam kimia. Nah, yang selanjutnya ini ada sifat-sifat asam basa. Nah, sifat-sifat asam basa ini memiliki 4 sifat. Yang pertama itu memiliki kekuatan relatif. Nah, pada asam dan basa ini kemungkinan memiliki kekuatan relatif yang berbeda. Yang kedua, itu memiliki kemampuan ionisasi. Nah, pada asam basa ini asam itu dapat melepaskan ion hidrogen H+ dalam larutan. Pada basa ini dapat melepaskan ion hidroksida OH-. Nah, yang ketiga itu ada perubahan warna indikator. Nah, pada asam dan basa ini dapat menyebabkan perubahan warna pada indikator seperti kertas lakmus dan phenolphthalein lain. Nah, yang keempat itu ada daya hantar listrik. Nah, pada larutan asam dan basa ini dapat menghantarkan listrik karena mengandung ionisasi yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada teori asam basa. Nah, pada teori asam basa ini yang pertama itu ada teori Arrhenius. Nah, pada tahun 1884 seorang ilmuwan Swedia yang memenangkan hadiah Nobel atas karyanya di bidang ionisasi, dia itu memperkenalkan pemikiran tentang senyawa yang terpisah atau terurai menjadi ion-ion dalam larutan. Nah, kemudian dia itu menjelaskan bagaimana kekuatan asam dalam larutan aqua air itu dapat tergantung pada konsentrasi ion-ion hidrogen di dalamnya. Nah, sedangkan menurut Arrhenius ini pada asam ini zat yang dalam air itu dapat melepaskan ion H+, sedangkan pada basa ini merupakan zat yang dalam air yang dia itu dapat melepaskan ion OH-. Nah, teori asam basa yang kedua ini ada dari teori asam Bronsted-Lowry. Nah, menurut dia itu asam dan basa itu dapat memberikan proton, sedangkan pada basa itu menerima proton pada suatu reaksi pemindahan proton. Nah, selanjutnya ini ada identifikasi asam basa. Nah, pada identifikasi asam basa dengan indikator itu ada 3 identifikasi. Yang pertama itu asam basa itu dapat diidentifikasi dengan menggunakan kertas lakmus. Nah, yang kedua itu asam basa itu dapat diidentifikasi menggunakan indikator. Nah, yang ketiga itu asam basa itu dapat diidentifikasi menggunakan indikator alami. Nah, kemudian pada identifikasi asam basa ini memiliki kekuatan asam basa. Nah, yang pertama ini akan dijelaskan beberapa kekuatan asam. Yang pertama itu asam itu dapat dipengaruhi oleh banyaknya ion-ion H+ yang dihasilkan oleh senyawa asam dalam larutannya. Nah, berdasarkan banyak sedikitnya ion H+ yang dihasilkan, senyawa asam ini dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada asam kuat. Nah, asam kuat ini memiliki pengertian bahwa senyawa asam yang dalam larutannya itu seluruhnya itu dapat menjadi ion-ion dan memiliki reaksi sebagai berikut. Nah, reaksinya dapat dilihat ya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada asam lemah. Nah, pada asam lemah itu senyawa asam yang dalam larutannya itu hanya terionisasi menjadi ion-ionnya. Nah, reaksi ionisasi asam lemah ini merupakan reaksi kesetimbangan. Nah, yang kedua itu ada kekuatan basa. Nah, kekuatan basa itu terdiri dari banyak sedikitnya ion OH yang dihasilkan. Nah, larutan basa ini kemudian dibagi menjadi 2 macam. Di antaranya yang pertama itu ada basa kuat dan ada yang basa lemah. Nah, kemudian itu ada derajat keasaman. Nah, derajat keasaman itu sendiri itu terbagi menjadi 3 teman-teman. Itu ada konsep pH. Nah, pada konsep pH itu merupakan singkatan potensi hidrogen. Nah, hal ini itu dapat mengukur
mengukur tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, pada larutan itu apabila larutan memiliki pH di bawah dari 5 itu merupakan asam. Kemudian kalau larutan memiliki pH lebih atau di atas 7 itu dianggap basah. Nah, kemudian itu ada pengukuran pH. Nah, pada pengukuran pH ini dilakukan menggunakan pH meter atau kertas indikator pH. Nah, pH indikator ini merupakan alat elektrik yang memberikan pembacaan digital langsung. Nah, sementara pada kertas indikator pH itu berubah warna sesuai dengan tingkat keasaman dan kebasahan larutan yang diuji. Nah, yang ketiga itu ada jenis-jenis asam basa. Nah, pada asam itu memiliki dua, yaitu asam kuat, misalnya pada asam klorida atau HCl dan asam sulfurik atau H2SO4. Nah, kemudian asam lemah contohnya yaitu asam asetat CH3COOH dan asam karbonat H2CO3. Nah, pada basa itu tuh seperti basa kuat contohnya yaitu natrium hidroksida dan kalium hidroksida. Nah, pada basa lemah contohnya amonia dan natrium bikarbonat. Nah, kemudian itu ada beberapa glosarium. Nah, terdapat beberapa pengertian-pengertian yang asing yang dapat diterangkan dan dapat dilihat di glosarium tersebut ya teman-teman. Dapat dipahami juga di layar ini. Nah, kemudian itu ada beberapa daftar pustaka yang meliputi sumber-sumber yang saya ambil untuk dijadikan ini PPT. Dapat dilihat juga di layar atas ini ya teman-teman. Nah, sekian video pembelajaran dari paparan materi asam basa saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.